Calon Tumbal Pesugihan, Part 11, Niatan Busuk Roy. Dinda pun menerima ponsel yang Agil sodorkan, lalu mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Ia menghubungi ponselnya menggunakan ponsel Agil, agar nomor ponsel Agil juga bisa langsung ia simpan pada kontak di ponselnya. Rini mengawasi kedua insan yang tengah saling berdiam diri sambil menatap ponsel mereka. Ekspresi Agil sangat memperlihatkan kekhawatiran terhadap Dinda, sementara Dinda juga memasang ekspresi yang sama persis dengan Agil. Dua orang ini sadar enggak ya kalau masing-masing dari mereka tuh punya perasaan yang sama? Kalau sampai enggak sadar, kebangetan, batin Rini. Satu, udah Dinda simpan nomornya Kak Agil di sini, ujar Dinda, seraya memperlihatkan layar ponselnya pada Agil. Iya, kakak juga udah simpan nomor Neng Dinda. Terima kasih ya, Neng, ucap Agil. Terima kasih untuk apa, Kak Agil, tanya Dinda. Untuk upaya Neng Dinda saat meredakan amarah kakak tadi, jawab Agil, agak sulit menemukan jawaban. Ia tak mau Dinda merasa risih kepadanya, jika sampai tahu bahwa dirinya kini menaruh rasa terhadap wanita itu. Ia merasa malu dan tak pantas untuk menaruh rasa pada Dinda, setelah apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tadi Dinda enggak melakukan apapun, Kak. Dinda hanya mencoba membantu Kak Agil untuk lebih mendahulukan akal sehat ketimbang emosi. Jadi Kak Agil enggak perlu berterima kasih sama Dinda. Itu cuma sebuah upaya yang bahkan sering Dinda gunakan ketika sedang menenangkan seseorang, jelas Dinda. Rini pun menepuk-nepuk pundak Agil dengan tegas. Lain kali, usahakan akal sehat dulu yang dipakai. Jangan emosi terus yang dipakai. Kadang tanpa kita sadari, emosi itu selalu bisa membutakan mata siapa aja di saat yang tidak tepat. Makanya tadi Dinda berusaha untuk membuat Kak Agil tenang, tambah Rini. Agil pun menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan apa yang dikatakan oleh Rini dan Dinda saat itu. Ya udah Kak Agil, Dinda sama Rini pulang dulu ya. Soalnya masih banyak pekerjaan di rumah yang harus Dinda dan Rini selesaikan, pamit Dinda. Iya, Neng, kalau udah sampai rumah tolong kabarin kakak ya, pinta Agil. Iya, Kak Agil, insya Allah akan segera Dinda kabari kalau udah sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda dan Rini pun berjalan menjauh dari warung tongseng milik Jaya. Dinda berbalik sesekali untuk memastikan kalau Agil juga sudah kembali masuk ke dalam warung. Setibanya mereka di rumah, mangkuk milik Hesti mereka letakkan di dekat pintu depan agar nanti bisa dikembalikan dengan mudah tanpa harus repot-repot mencari. Semua belanjaan disusun ke dalam kulkas dan lemari penyimpanan, agar Dinda atau Rini bisa memasak sesuka hati kapanpun yang mereka mau. Semua energi Dinda pagi itu sudah terkuras karena harus menghadapi makhluk halus serta menenangkan perasaan Agil yang marah terhadap Hesti dan suaminya. Sehingga wajah Dinda saat ini tak terlihat ceria seperti yang biasanya Rini lihat. Din, tegur Rini. Iya, Rin, kenapa? Tanya Dinda. Lo sadar enggak, kalau Kak Agil kayaknya benar-benar menyesali apa yang pernah terjadi saat dia menolak pernyataan cinta dari Elo buat dia? Iya gue tahu, cuma gue enggak mau menanggapi terlalu jauh, Rin. Gue bukan anak remaja lagi dan gue enggak perlu baper hanya karena dia merasa menyesal pernah menolak gue di masa lalu. Seperti yang gue bilang sama lo tadi malam, bahwa gue enggak siap ditolak untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai gara-gara gue kebaperan, Kak Agil akhirnya menjauh lagi dari gue. Gue enggak siap untuk menghadapi situasi seperti itu lagi, Rin. Hati gue enggak siap patah untuk yang kedua kalinya, jawab Dinda, jujur.
Rini menatapnya dengan serius. Tapi kalau ternyata Kak Agil benar-benar mau membuka hatinya buat Elo, gimana? Dinda pun menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu ikut menatap ke arah Rini. Enggak mungkin, Rin. Kak Agil itu cuma cinta sama Neng Hesti. Dia enggak mungkin suka sama gue. Lo bisa lihat sendiri tadi, mati-matian Kak Agil mencoba buat enggak lihat ke arah Neng Hesti. Itu bukan karena dia udah lupa sama perasaannya buat Neng Hesti, tapi itu karena dia enggak mau pertahanannya runtuh dan jadi enggak kuat untuk menerima kenyataan. Dinda tetap berkeras dengan apa yang diyakininya tentang Agil. Astagfirullah, ini sohib gue kenapa, ya? Otaknya kayak enggak bisa diajak kerja sama gitu loh sama hatinya. Heran gue, omel Rini. Setengah gemas pada Dinda, satu Rini pun bergegas menuju ke arah kamarnya, meninggalkan Dinda yang masih menyusun isi kulkas agar lebih rapi. Tak lama kemudian, ponsel Dinda pun bergetar di atas meja dapur. Membuatnya harus bangkit dari lantai dan meraih benda pipi itu untuk mengetahui ada pesan masuk dari siapa. Kak Agil. Neng, udah sampai rumah? Kok belum ngabarin? Dinda pun segera menepuk keningnya berulang-ulang akibat kepikunan yang baru saja dialaminya. Ia sudah berjanji pada Agil akan mengabari kalau dirinya sudah tiba di rumah. Namun kenyataannya ia malah lupa dengan janjinya tersebut dan malah kasihkan mengisi kulkas sekaligus mengobrol dengan Rini. Dinda. Ya Allah, maaf Kak Agil, Dinda benar-benar lupa mau ngabarin kakak. Soalnya tadi pas sampai di rumah Dinda langsung mengisi kulkas dan lemari sama Rini, terus Rini juga ngajak Dinda ngobrol. Sekali lagi maaf ya Kak, Dinda enggak sengaja banget lupa menepati janji untuk mengabari kakak. Agil berhenti sejenak membungkus bubur kacang hijau dan membaca balasan pesan dari Dinda. Ia memberikan bubur kacang hijau itu pada pelanggan terlebih dahulu, lalu kemudian segera membalas pesan tersebut. Kak Agil, iya Neng, enggak apa-apa. Yang penting Neng Dinda udah sampai di rumah dan baik-baik aja. Nanti kakak WhatsApp lagi ya. Sekarang kakak kerja dulu bantuin bapak dan Kak Denny. Dinda, oke, Kak Agil. Dinda pun kembali menyimpan ponselnya di meja dapur. Ia kembali membereskan isi kulkas hingga benar-benar rapi. Baru setelah itu ia mulai berencana untuk memasak. Rini mungkin sedang beristirahat di kamarnya. Hal itu membuat rumah menjadi jauh lebih sepi. Namun Dinda tak peduli. Ia sudah sangat terbiasa dengan sepi sejak kedua orang tuanya meninggal 7 tahun yang lalu. Ia selalu cepat beradaptasi dengan apapun kondisi yang ada di sekitarnya, termasuk dengan makhluk tak kasat mata. Dinda bahkan masih ingat saat pertama kali dirinya melihat makhluk tak kasat mata di dekatnya, sesaat ketika dirinya baru sadar dari koma. Ia tidak berteriak dan tidak juga merasa takut. Ia hanya menangis karena kesedihan yang dirasakannya terlalu dalam. Pada saat itu berita kematian kedua orang tuanya adalah berita pertama yang Dinda dengar dari keempat sahabatnya. Berita kematian itu membuatnya benar-benar menguras air mata tanpa henti selama berhari-hari. Dinda sadar kalau ia tengah melihat sosok lain di dekatnya. Namun ia memilih tak peduli sampai sosok itu akhirnya pergi dengan sendirinya. 2 bulan setelahnya, barulah Dinda mengatakan pada keempat sahabatnya mengenai apa yang bisa ia lihat. Keempat sahabatnya memutuskan membawa Dinda ke sebuah pesantren di daerah Majalengka dengan tujuan untuk menutup mata gaib Dinda yang terbuka. Namun entah mengapa, hal itu sama sekali tidak berhasil dilakukan. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah Dinda memutuskan untuk belajar mengendalikan apa yang bisa dilihatnya dan belajar untuk menghentikan makhluk-makhluk yang sering menyakiti manusia.
Di rumah seberang, Hesti masih berdiam diri di dapur setelah tadi mengantarkan makanan untuk Dinda yang tengah berada di warung milik Jaya. Ia sempat merasa cemburu saat melihat Dinda yang duduk satu meja bersama Agil, meski tak hanya berdua saja karena di sana juga ada Rini. Namun saat melihat kemarahan Agil terhadapnya dan sikap Agil yang kini begitu melindungi Dinda, membuat Hesti merasa tak pantas untuk cemburu. Dirinya yang telah meninggalkan Agil, dirinya pula yang telah membuat hati pria itu patah sepatah-patahnya. Bukan hanya karena ia meninggalkannya, namun juga karena ada hal lain yang membuatnya begitu membenci Hesti sampai saat ini. Hesti tahu bahwa seharusnya ia tak perlu lagi memiliki perasaan cemburu itu di dalam hatinya. Agil juga berhak bahagia, dan apabila bahagianya Agil terletak pada sosok Dinda, Hesti seharusnya merasa jauh lebih lega. Ia tahu betul kalau Dinda memang menyayangi Agil sejak masih remaja, namun Agil yang menolak gadis itu hingga menjadi putus asa dan tak berani lagi mendekat. Hal itu membuat Agil merasa amat bersalah saat akhirnya Dinda pergi dari Cijanur, dan tak lama kemudian Hesti mengkhianati Agil. Menurut yang Hesti dengar dari beberapa orang, Agil selalu berkata tentang apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai, mengindikasikan bahwa Agil menyesali tindakannya pada Dinda hingga merasa karma selalu mengikuti kehidupannya. Roy yang baru keluar dari kamar memeluk istrinya dari belakang secara tiba-tiba, di saat Hesti masih memikirkan tentang Dinda dan Agil. "Mamah lagi mikirin apa?" tanya Roy, sambil mencium pipi Hesti dengan lembut. Hesti pun segera mengatur ekspresinya agar Roy tidak curiga. "Mamah lagi mengingat-ingat resep yang dulu diajarin sama almarhumah ibu, Pah," jawab Hesti. "Oh, kirain mamah lagi mengingat-ingat apa sampai melamun begini." "Oh ya, tadi mamah udah antar kari ayam buat Neng Dinda." "Maaf ya, Papa benar-benar merasa capek dan enggak bisa nganterin mamah ke rumahnya." Hesti terdiam sesaat. "Udah, Pa, cuma mangkuknya belum dikembalikan sama Neng Dinda, karena tadi dia baru banget pulang dari pasar Malangbong. Nanti katanya mau dia kembalikan sendiri ke sini," jawab Hesti tanpa mengungkit soal dirinya yang pergi ke warung tongseng milik Jaya. "Oh gitu, ya udah biarin aja, kalau ada kesempatan pasti Neng Dinda langsung balikin lagi mangkuknya." "Enggak usah terlalu dipikirin," ujar Roy yang kemudian beranjak dari dapur meninggalkan Hesti sendirian. Roy tersenyum diam-diam karena berpikir bahwa kini rencananya pasti berjalan dengan sangat mudah. Dinda akan ada dalam genggamannya dan bahkan jika ia mau, ia bisa memperistri gadis cantik itu untuk menjadi istrinya yang kedua. Kenapa tidak? Bukankah itu malah akan semakin menguntungkan untukku? Lagi pula, dia jauh lebih cantik daripada Hesti. Tak akan kupungkiri bahwa aku tertarik padanya sejak pertemuan pertama kemarin, batin Roy, penuh ambisi. Agil terlihat sering melamun sejak apa yang terjadi saat Hesti memberikan makanan kepada Neng Dinda. Bahkan Denny pun yang tadi berada jauh dari posisi Dinda, masih juga kepikiran tentang peristiwa itu karena sempat memperhatikan ekspresi Rini yang memucat dan tampak tersiksa. "Kalian berdua teh lagi merenung atau gimana?" tanya Jaya, seraya menatap kedua putranya yang terus saja melamun setiap kali warung mulai sepi. Denny masih kepikiran soal perkara makhluk halus tadi. "Pak, apa yang tergambar di wajah Neng Rini benar-benar membuat Denny juga ikut merinding." "Neng Rini benar-benar pucat dan ketakutan," jawab Denny. "Agil juga masih kepikiran itu, Pak. Masalahnya Agil tadi benar-benar merasakan kehadiran makhluk itu sama seperti yang Neng Rini rasakan. Dingin, menakutkan, tapi tidak bisa dilihat," tambah Agil. Jaya paham dengan apa yang tengah dipikirkan oleh kedua putranya tersebut.
Ia sendiri juga masih memikirkan hal yang sama sejak tadi, hanya saja dirinya tak sampai melamun seperti Agil dan Denny. Tapi Neng Dinda benar-benar enggak ada takutnya sama sekali, lanjut Denny. Dia benar-benar tenang menghadapi makhluk itu dan bahkan masih bisa mengusirnya setelah Neng Hesti pergi. Padahal Denny yakin kalau tadi saat Neng Dinda bicara sama Neng Hesti, pasti makhluk itu memang sudah ada di belakangnya Neng Hesti. Agil dan Jaya pun menatap ke arah Denny dengan kompak. Mereka berdua baru kepikiran mengenai hal itu setelah mendengar apa yang Denny katakan. Pantas tadi Neng Dinda berusaha membuat Agil diam ketika hampir marah pada Neng Hesti. Dia udah tahu kalau makhluk itu ada di belakang Neng Hesti, hanya enggak mau membuat kita sekeluarga merasa panik, ujar Agil. Ya Allah, lagi-lagi Neng Dinda berusaha menjaga kita secara diam-diam, gumam Jaya, yang bisa didengar oleh Denny dan Agil. Ya, lagi-lagi begitu. Agil kembali memikirkan Dinda dan ketulusannya yang selalu dia sembunyikan. Makanya, kamu teh jangan sia-siakan Neng Dinda lagi. Neng Dinda dari dulu enggak pernah jahat sama kamu, meski kamu jahat sama dia. Dia orang yang lebih baik memilih diam daripada membalas jahatnya orang lain, Denny menasehati Agil. Iya Kak, Agil paham. Agil jelas tidak akan menyia-nyiakan Neng Dinda lagi. Meskipun sekarang Agil hanyalah teman bagi Neng Dinda, balas Agil. Jaya pun segera membereskan semua panci bubur yang telah kosong dan akan ia bawa ke dalam. Denny membantunya membawakan mangkuk-mangkuk yang perlu dicuci. Pak, Agil boleh ke rumahnya Neng Dinda enggak? Tanya Agil. Boleh, tapi jangan lama-lama. 1 jam lagi tongseng udah siap untuk dijual, jawab Jaya. Iya, Pak, Agil bakalan pulang cepat kok. Agil pun segera keluar dari warung tongseng tersebut. Denny hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat antusiasnya Agil saat akan bertemu dengan Dinda lagi. Padahal dulu teh dia sering banget menghindar dari Neng Dinda. Sekarang aja, baru dia cari-cari setelah Neng Dinda enggak pernah lagi cari-cari dia kayak dulu, gumam Denny. Udah, cuci aja mangkuknya, enggak usah ngurusin urusan hidupnya Agil, titah Jaya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.